mau menang pemilihan legislatif eksekutif nanti, mau menang, tambah lagi super power biar ada kekuatan penuh, jumpai pula paranormal, jumpai pula kahin dukun-dukun itu, minta sesuatu supaya menang daripadanya. Padahal dukun itu pun tak tahu dia bagaimana untuk menang. Kalau dia tahu, dia duluan yang akan jadi caleg. Untuk apa dia kasih kita? Lebih baik akulah dulu. Tapi itulah karena kita lemah dengan pemahaman akidah tauhid agama kita sendiri, sehingga kita kadang-kadang keceplosan dalam berucap, dalam berbuat, dan dalam meyakinkan kemuliaan Allah Rabbul Alamin. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, para imam masjid, muadzin dan bilal, guru-guru kami sekalian, Raisul Jalsah Tunku Mustafa Magistir, seluruh unsur pimpinan desa kita, seluruh jajaran BKM masjid kita, ayahandaku sekalian, orang tua kami yang berbahagia, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang Allah sayangi. Alhamdulillah, pada subuh ini, hari ini kita masuk dalam perayaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia lahir tepat pada tanggal hari ini. Itu adalah merupakan nikmat yang terbesar bagi umat sekalian alam. Tapi itulah dalam perjalanannya ada yang mengikuti Rasul ini, ada yang kebalikannya ingkar kepada Rasul. Sehingga itulah kita diberi akal untuk berfikir. Allah turunkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya sebagai dua pemimpin yang harus kita pegang terus menerus. Sebab Al-Quran dan hadis ini akan mengawal kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, wa innahuma la yatafarraqa hatta yarida 'alal haud. Sesungguhnya Al-Quran yang kalian pelajari, yang kalian baca, kalian pahami, dan hadis-hadisku yang kalian kaji, keduanya adalah nanti di alam mahsyar akan senantiasa selalu mengawal kita kemanapun kita bergerak. Bahkan kata Nabi, saat kalian jalan menuju kepada telagaku untuk minum daripada airnya, sesungguhnya Al-Quran kitabullah wa itrati, Quran kitab Allah ini yang mulia ini, dan hadisku selalu mendampingi kalian. Berarti iman kita dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia ini adalah merupakan penyelamat. Sebagaimana Nabi katakan, ikutilah dua pemimpin ini, Al-Quran dan hadis-hadisku. Walaupun subuh ini kita tak bahas tentang bagaimana kelahiran Nabi, tapi insya-Allah guru-guru kita yang lain akan mengupas itu pada mungkin nanti, yaitu ceramah tentang perayaan kelahiran Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Kita lanjuti kajian subuh ini, yaitu mengenai golongan selanjutnya yang akan minum daripada air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang tidak murtad kepada Allah Rabbul Alamin.
Kalau murtad pun bertaubat kembali, istataba, dia bertaubat, tak mengapa. Kita bawa dan buka daripada surat Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 217. Panjang ayat ini. Kalau kita mulai dari awal, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Qul qitalun fihi kabir. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi. Qul qitalun fihi kabir, dan seterusnya. Tapi kita mau ambil akhir daripada ayat 217 tadi. Wa man yartadid, barang siapa yang murtad, minkum an dinihi, barang siapa yang murtad keluar daripada agama Islam, kemudian dia meninggal dunia, fayamut wa huwa kafir, seseorang murtad dari agama Islam, keluar daripada agama yang mulia ini, mati pula, belum sempat bertaubat, belum sempat balik lagi ke dalam agama Islam, maka dia itu dianggap orang kafir. Makanya kita itu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amalu khawatimuhu. Waktu mau meninggal nanti, ngapain kita detik-detik meninggal itu? Apakah sedang berzina? Apakah sedang sabe? Apakah kita sedang minum minuman keras? Apakah kita sedang ghibah? Maka itulah ikhtitamnya, pengakhirannya dia sedang melakukan maksiat itu. Dibangkitkan pun nanti dalam kondisi sedang berghibah, dalam kondisi sedang berzina, dalam kondisi sedang dia sakran, yaitu minuman-minuman keras dan lain sebagainya. Tapi adilnya Allah, orang yang istiqamah kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Nabi-Nya, kemudian menjaga selalu apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, meninggal dalam kondisi husnul khatimah, Allah akan bangkitkan nanti dari alam kubur barzahnya dalam kondisi mulia dan dalam kondisi dia sedang melakukan amal apa terakhir dia. Oh, ternyata waktu sakit, diimpus, dioperasi dan sebagainya, masih sadar dia, terus berzikir. Maka dalam zikirnya Allah wafatkan dalam kondisi sakit tersebut. Qadarallah, Allah mampu nanti membangkitkan orang yang meninggal, ternyata sudah ada uzur pun dia tak bisa ibadah secara sempurna, tapi masih dia jaga, termasuk zikir-zikir kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga bangkit dalam kondisi sedang berzikir. Apakah tak bangga kita terhadap kondisi yang mulia seperti ini? Sebab itulah yang kita bawa saat menghadap Rabbul Alamin. Tidak cukup di situ, faulaika habitas a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang tadinya dia hebat, takwa, taat, kemudian murtad, masuk dia ke agama lain, sehingga ditinggalkan agama Islam ini, itulah seluruh amal kebaikan, ketaatan, kesalehan dia itu akan pupus, habis, terhapus. Lihat, habis, terhapus di dunia dan akhirat. Wa ulaika, dan mereka juga nanti ashabun nar, menjadi golongan penduduk neraka yang kekal di dalamnya. Wa hum fiha khalidun, dalam ayat tadi 217 yang kita bacakan. Kekal, khalidun, khuldi, kekekalan. Sehingga sudah sekian puluh tahun di jalan Allah dan agamanya beserta sunnah Rasulnya, tapi ternyata dia karena urusan
karena urusan ketenaran, karena urusan keuangan, karena urusan dunia, karena urusan pasangan, yang laki-laki Islam atau yang perempuan muslimah nikah dengan non-muslim. Akhirnya si non-muslim tadi memberi syarat kondisi berlaku, aku mau menikahkan engkau, aku mau menerima nikahmu jika masuk ke agamaku dan keluar daripada Islam. Ambillah itu, hanya sesaat nikmatnya. Tapi yang paling mengerikan, kita tinggalkan agama fitrah ini, kita tinggalkan Islam demi tenar, demi terkenal, ingin jadi kita orang hebat, dikenal di bumi, tapi sayang tak dikenal di langit. Untuk apa? Tapi kalau dikenal di langit, di bumi pasti Allah mengenalkan kita dengan cara Allah memuliakan kita dari hamba-hambanya yang lain, dengan cara Allah mudahkan urusan kita dari jalan bantuan-bantuan saudara-saudara yang lain. Namun kebalikannya, jika kita jual agama ini, kita murtad keluar daripadanya, kata Allah, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sia-sia amalnya di dunia dan akhirat. Di dunia sudah Allah hapuskan amal kebaikan belasan tahun, puluhan tahun sebelumnya, tambah lagi di akhirat tak membawa amal saleh daripada pahalanya apapun. Tapi yang sedihnya lagi, dosa kita waktu dulu masih dalam kondisi beragama Islam, Allah berlakukan, tak Allah hapuskan. Ditambah lagi keluar dari agama yang mulia ini, terus meneruslah dia akan berada dalam kesesatan, kesyirikan dan kezaliman. Ngeri kalau kita lihat perkembangan zaman now. Makanya Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, nanti umatnya ada pada subuhnya Islam, sorenya nanti kafir. Pada waktu sore dia Islam, subuhnya kafir. Malamnya dia beragama Islam, bisa harinya dia telah berpindah agama, dan sebaliknya. Itulah yang Nabi waspadai umatnya, yang Nabi jaga wanti-wanti. Janganlah dengan urusan dunia, yang dunia ini harganya qimatuha ka'ajnihah, bagaikan sebelah sayap daripada ba'udah, nyamuk atau dzubab atau lalat. Tak ada harganya. Tapi itu pula kita cintai, kita kejar-kejar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 217 mengatakan, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Itu dia. Kalau urusan perut kita lihat gampang sekali zaman sekarang. Mau dia karena hanya sebungkus nasi dan sebungkus rokok itu, mau dia jual agamanya. Daripada aku lapar, aku tak makan, tak minum, aku tak bisa merokok, maka aku siap keluar dari agama yang mulia ini. Khusranun mubin, ruginya seumur hidup, seumur akhirat yang tanpa batas nanti, selamanya rugi. Yang paling rugi, dia tidak bertemu dengan Allah dan tak akan bertemu dengan Rasulnya. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas, عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض فمن دخل عليه
faman warada aflaha wa yuja'u bi aqwamin fayukhadhu bihim dhata shimali fa'aqulu ya rabbi fayuqalu ma zalu ba'daka murtaddina ala aqabihim. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani dan Imam Al-Bazzar. Suatu ketika Ibnu Abbas mendengarkan sebuah hadis dari Nabi yang mulia ini, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, aku menunggu kalian, aku ada bersama kalian di telagaku. Faman warada aflaha, barang siapa yang bisa sampai ke telagaku dia beruntung. Aflaha, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kepada keberuntungan. Marilah kita menuju kepada keberhasilan. Marilah kita menuju kepada kemenangan. Maka Nabi sebutkan aflah, hayya 'alal falah. Rajin ke masjid saat mendengarkan azan, pasti dia singgah kepada telaga Nabi. Sebab aku jawab hayya 'alal falah, aku menjawab mari hadiri masjid ini, datangi dia di waktu Allah memanggil kita melalui muazzin-muazzinnya di muka bumi untuk menuju bukan kerugian, bukan untuk menuju kepada kehancuran, tapi menuju kepada keberuntungan. Di dunia beruntung plus akhiratnya beruntung. Salah satu selain syurga yang sudah pasti untuk orang taat, istiqamah dan orang bertaubat. Tapi sebelum menuju syurga itu ada yang harus kita singgahi, yang namanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu yang perlu singgah sebelum kaki ini memijak bumi daripada syurga yang Allah sediakan dengan gaib saat ini, dan dia akan menjadi manifest, akan menjadi nyata nanti pada waktunya. Bukankah dulu kita masih dalam bentuk sperma, kita masih gaib berita dunia ini, begitu telah lahir sempurna daging ini tulang belulang dan Allah tiupkan ruh sehingga kita lihat yang gaib dulu. Oh, begini dunia. Sama halnya kematian dulu, baru Allah tampakkan gaib yang pertama menjadi nyata, yaitu kalian akan melihat malaikat pencabut nyawaku, kalian akan melihat kuburmu, kalian akan melihat episode demi episode yang akan kalian lewati hingga akan sampai kepada syurga atau neraka. Latarkabunna tabaqan an tabaq, kalian akan menapaki, melewati pelan-pelan tahap tentang akhirat itu. Terus Nabi lanjuti, wa yuja'u bi aqwamin, dan akan didatangkan beberapa golongan kaum-kaum Aceh, Manado, Medan dan seterusnya. Baik dia orang-orang yang ada dulu hidup di dunia, bukan di negara kita, internasional, Allah akan hadirkan, datangkan mereka. Bisa kita walaupun orang Aceh nanti masuk dalam golongan itu bersama dengan orang asing dulu waktu kita masih di dunia, Amerika, Rusia dan sebagainya. Makanya wa yuja'u bi aqwamin, Nabi pakai kalimat kaum-kaum.
Semoga kita tak masuk daripada kaum-kaum itu, sebab kaumnya ini tak baik. Wa yuja'u bi aqwamin fayu'khadhu bihim dhata shimal, dan akan datang nanti kaum-kaum yang akan menuju ke telaga Nabi, kemudian mereka akan dihalau, akan diambil dan diletakkan di posisi sebelah kiri, sehingga Nabi melihat kondisi ini nanti. Kita pun akan melihat suasana ini nanti. Semoga kita tak bagian daripada kaum-kaum golongan-golongan tadi yang akan dipilah, diambil, dipisahkan. Mereka akan didirikan di bagian sebelah kiri. Saat Nabi melihat suasana ini, mereka itu dihalau ke sebelah kiri oleh para malaikat. Nabi bertanya, fa'aqulu, langsung Nabi saat melihat ada umat-umat kaum-kaum yang dihalang untuk tak sampai ke telaga Nabi yang mulia ini, bahkan untuk minum daripadanya, Nabi spontan mengucapkan, ya Rabb, wahai Allah. Hanya masih Nabi ucapkan ya Rabb, belum Nabi bertanya, masih memohon kepada Allah, ya Rabb. Berarti kalau kita panggil seseorang ya Zulham, ya Tengku Mustafa, harfun nida, ini adalah kalimat panggilan. Ya Umar, wahai Umar, itu kalimat panggilan. Atau panggilan selain daripada itu, ingin bertanya. Tapi Nabi belum bertanya, hanya masih memanggil ya Rabb, memohon kepada Allah, wahai Rabb Allahku. Langsung fayuqalu, maka dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin kepada Nabi kita yang mulia ini, mazalu, wahai Muhammad, mereka dulu mazalu, masih terus, ba'daka, setelah engkau meninggal dunia, engkau Muhammad kami wafatkan, mereka itu masih ngapain? Masih melakukan amal perbuatan murtad. Mazalu ba'daka murtaddina, murtad ala aqabihim, yaitu daripada agama mereka. Makanya sampai sekarang urusan murtad ini sepele sekali, dan banyak sekali terjadi, per hari terjadi murtad ini. Seakan-akan menjadi hal yang biasa, seakan-akan gonta-ganti pakaian. Itulah nilai agamanya yang umatmu lakukan setelah engkau meninggal, wahai Muhammad. Maka setelah Rasul mendengarkan jawaban dari Allah, sehingga Nabi tahu, oh ternyata mereka ini yang dihalau dan digiring ke sebelah kiri dari posisi telaga Nabi ini, sehingga Nabi mendapat jawaban, sesungguhnya umatmu yang dihalau ini adalah golongan lainnya, mereka orang-orang yang murtad. Hati-hati dalam berbicara, sebab murtad ini meliputi qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan. Salah ngomong kita, apa Quran ini, apa Allah ini, langsunglah kita astaghfirullahalazim. Kalau kurang yakin, syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab was-was, godaan syaitan di bisik kita biar ragu dengan agama ini terus menerus.
Sehingga enggak aneh kejadian dan terus ada. Dia Islam, agama Islam juga, tapi pergi juga ke tempat ibadah agama lain. Sehingga kadang-kadang dia berucap, ditanya, engkau kan tadi ke masjid, kenapa engkau ke rumah ibadah kami? Aku ragu Islam ini benar apa tidak. Sehingga karena aku ragu, aku masuk semua agama. Mana tahu di salah satu agama yang kupilih ada yang benar. Itu bagi Islam tidak dianjurkan dan dilarang. Sebab Allah telah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, barang siapa dia yang memeluk agama selain agama Islam, tidak akan diterima selamanya amalnya. Semua tak akan Allah terima. Bahkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak ada yang tinggi dan sanggup menggapai ketinggian Islam itu. Maka oleh karenanya dalam kehidupan ini hati-hati dalam berucap. Apalagi kita hina Al-Quran, kita hina hadis. Kalau yang non-Muslim menghina Al-Quran, menghina hadis biasa. Tapi dia orang yang Islam menghina Quran dan hadis, ini luar biasa. Sebab telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian hati-hati dalam kita beramal. Salat kita lakukan, tapi maksiat kita lakukan seperti masih percaya kepada kekuatan yang lain selain kekuatan Allah Rabbul Alamin. Mau menang pemilihan legislatif eksekutif nanti, mau menang tambah lagi super power biar ada kekuatan penuh, jumpai pula paranormal, jumpai pula kahin dukun-dukun itu minta sesuatu supaya menang daripadanya. Padahal dukun itu pun tak tahu dia bagaimana untuk menang. Kalau dia tahu, dia duluan yang akan jadi caleg. Untuk apa dia kasih kita? Lebih baik akulah dulu. Tapi itulah karena kita lemah dengan pemahaman akidah tauhid agama kita sendiri. Sehingga kita kadang-kadang keceplosan dalam berucap, dalam berbuat, dan dalam meyakinkan kemuliaan Allah Rabbul Alamin. Hadis tadi cukup jadi pelajaran. Nabi telah menyampaikan pesannya. Orang-orang dari golongan agamaku yang dia murtad keluar dari agama Islam ini dan dia tak kembali ke dalam Islam setelah itu, dan dia tak bertaubat setelah itu, maka baginya adalah neraka Jahannam, neraka yang tak mungkin keluar daripadanya selamanya. Wahum fiha khalidun, dan dia kekal di dalamnya selamanya di akhirat nanti. Tak akan minum juga daripada telagaku. Berarti orang yang tak minum daripada telaga Nabi akan haus selamanya, akan lapar selamanya, dan makan minum untuk mengobati lapar dan hausnya adalah neraka, dan dia mencicipi prasmanan hidangan yang Allah sediakan di dalam neraka. Demikian kajian kita pada subuh ini. Atas kesalahan kekhilafan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.